kreatif, kembali lagi di podcast Talkative, Talking Kreatif by UKM Triple C. Oke guys, kali ini aku ditemenin sama Mas Dimas. Jadi Mas Dimas ini adalah alumni di UKM Triple C. Kenalan dulu Mas Dimas. Oke, kenalin aku Dimas dari Doroapo alumni jurusan Pendidikan Informatika. Dulu aku angkatan 2017 di UKM Triple C. 2017. Ya. Aku 2019. Jadi pas Mas Dimas di kampus tuh aku masih ada guys. Iya. Gitu. Betul. Nah, kali ini kita mau bahas tentang game. Karena Mas Dimas ini adalah manusia yang jago banget bikin game dan udah menghasilkan puluhan game ya Mas ya. Dan itu menghasilkan puluhan cuan. Cuannya banyak pokoknya gara-gara game doang. Nah, langsung aja kita bahas game sama Mas Dimas. Oke, Mas Dim. Jadi Mas Dimas ini kan dulu anak informatika ya. Biasanya informatika itu kependidikan nggak sih? Ya karena kebetulan jurusanku pendidikan informatika ya separuhan lah. Pendidikannya ada, informatikanya ada. Tapi di informatika itu diajarin tentang game nggak? Atau Mas Dimas belajar game itu malah otodidak? Ada dulu kayak pengantar gitu. Di mata kuliah itu ada pengantar, terus ya dikit-dikit lah. Tapi ya nggak banyak. Terus akhirnya belajar sendiri. Oh berarti lebih banyak improve. Iya betul. Iya malah harus lebih banyak improve sih. Berarti cakep banget ya guys ya. Maksudnya itu kan, tapi sekarang ada ini nggak sih kampus yang ada jurusan game gitu, khusus game, ada nggak kira-kira Mas? Ada. Nah. Udah ada beberapa universitas sih yang ada jurusan game di dalamnya. Nah gitu. Dan Mas Dimas ini adalah hanya mahasiswa informatika dan mau belajar improve untuk membuat game, lalu menghasilkan game yang banyak dan membuat cuan. Itu kita beri applause dulu guys. Tepuk dulu. Oke, nih game apa aja sih yang pernah dibikin sama Mas Dimas nih, kalau boleh tahu? Ya, game edukasi yang dibutuhin sama anak-anak SD sih, kayak game-game anak SD kayak tentang matematika, terus ilmu pengetahuan alam dan kayak gitu sih mungkin. Oh berarti lebih ini ya, dibutuhin sama mahasiswa nggak itu? Iya, kebanyakan mahasiswa, cuma ya kadang ada dari dosen yang sedang ngelakuin penelitian atau dari guru. Dosen pun minta tolong ke dia guys. Terus biasanya kalau ngerjain game itu sendiri atau gimana Mas? Atau sama orang atau sama temennya gitu? Nah ini ada teman sih. Karena kan dulu kita bikinnya 2 orang. Iya, berarti mesti 2 orang ya? Iya, aku ngajak teman dulu. Tapi pernah nggak ngerjain sendiri gitu? Pernah. Kalau kadang temennya satunya kenop ya wes. Aku yang sendiri. Kira-kira tuh kalau game itu ngabisin waktu berapa lama sih? Ini aku tanya basicnya dulu ya guys. Soalnya aku nggak ada basic game dan aku dari Sasing, jadi kan jauh banget gitu. Jadi kita tanya dulu, biasanya berapa lama sih untuk bikin game itu? Kalau cuma game-game edukasi yang dia 2D ya, yang 2D terus dibuat anak-anak mahasiswa itu biasanya sebenarnya ini paling cepet kalau misal free seminggu bisa sih. Seminggu? Free ya, nggak ngapa-ngapain, cuma ngerjain game aja. Oh, itu maksudnya berarti fokus cuma ngerjain game aja ya? Iya, setiap harinya. Tapi itu dilakuin Mas Dimas semenjak kuliah atau pas udah lulus terus baru fokus di game atau gimana? Ya dulu semenjak kuliah. Sebenarnya juga dari UKM Triple C juga sih. Ada project-project ini, linknya juga dari UKM Triple C. Di Triple C itu guys, by the way, kalian bisa belajar game juga, diajarin sama Mas Dimas, betul? Wah. Ya ada lah mentor-mentor lainnya. Triple C belajar game juga bisa gitu. Terus berarti Mas Dimas ini pernah bikin gamenya itu juga pas selama kuliah ya? Itu gimana bagi waktunya Mas? Ya bikin game terus ya kuliah. Kira-kira ada hambatan nggak atau gimana? Oke, ya pastinya yang pertama kalau ditanya ada hambatan ya pasti ada sih. Dari segi bagi waktu itu sangat sulit ya, apalagi kalau orangnya itu organisasi banget, terus dia nggak hanya cuma kuliah pulang aja. Itu bakal agak sulit untuk baginya, apalagi kalau organisasinya banyak, itu akan sulit lagi tuh kalau masalah itu. Mas Dimas ini dulu gimana? Dulu kan setahu aku organisasi juga, terus kuliah, bikin game, nggak keteteran? Ya lumayan keteteran lah kalau masalah itu. Cuma kan dulu itu motivasinya satu, cuan. Penting cuan. Ya, ngomongin cuan nih guys. Kira-kira satu game ini harganya bisa mencapai berapa? Paling rendah deh. Ada paling rendahnya gitu nggak? Ada. Kalau dulu itu malah kalau kita masih belum, karena dulu itu belum tahu ya. Ternyata itu game itu bisa segini gitu. Kalau dulu itu masih ya
kisaran 250 sampai 500 lah. 250 itu satu game. Iya, itu cuma tugas loh ya. Kalau untuk tugas ya biasanya kalau full game biasanya itu kan banyak. Kalau full game itu biasanya ada beberapa materinya lebih banyak lah komponennya. Itu bisa kisaran 1 sampai 2. 1-2 juta untuk mahasiswa itu cukup sekali untuk membayar kos. Bayangkan kalau itu 1 bulan tuh ya kira-kira 4 kali gitu ya, bisa dihitung lah guys ya, bisa foya-foya. Tapi kayaknya nggak terlalu foya-foya soalnya ngerjainnya aja seminggu ya kan. Iya. Jadi kayak ya nikmatin aja lah ya. Betul. Makanya tuh harus belajar biar bisa bikin game gitu. Oke nih, untuk masalah game sendiri ada nggak sih tantangan Mas Dimas untuk pas bikin game itu sendiri? Ada tantangannya nggak? Seru banget. Kalau masalah tantangannya itu banyak banget tantangannya. Mulai dari pertama nih ya, kalau kita full nih, dari misal kita lagi ada pesanan, tantangannya banyak banget dari mulai kita ketemu sama customernya itu juga tantangan. Gimana kita bisa lembut cara nanganinya, atau kalau kita agak misal orangnya rewel itu juga salah satu tantangan. Biasanya revisi dong gitu, kita nggak nemuin gitu kan. Kadang juga banyak maunya itu kan juga tantangan juga kita kayak gitu. Biasanya itu juga ini nggak sih apa ya? Kayak ini loh, apa sih berefek pada ini biayanya nggak? Betul, tapi itu juga banyak maunya banyak biaya. Benar. Nah kalau dulu itu memang kita nggak ada matok kayak berapa revisi gitu ya awal-awal, tapi terus lama-kelamaan tuh kerasa kalau misal setelah revisinya banyak itu agak kerasa. Akhirnya kita coba ubah peraturannya dikit-dikit biar sambil adaptasi lah sama lingkungan kita juga. Karena kan lingkungannya mahasiswa, kalau kita neken terlalu banyak untuk spend duit ke kita hanya untuk buat satu game kan juga. Tapi itu wajib gak sih emang bikin game itu ya? Dan nggak wajib sih sebenarnya. Itu hanya kalau misal tugas mungkin sebenarnya nggak hanya bikin game aja sih, bisa multimedia interaktif dan lain-lain atau video animasi. Nah itu cuma ketentuan dari dosennya kadang. Aku juga nggak tahu sih. Ya tapi aku banyak terima kasih lah sama dosennya karena udah minta mahasiswanya buat tugas. Bikin game. Ya. Terus ini Mas, kira-kira yang banyak mesen itu dari mahasiswa prodi apa tuh? Soalnya di fakultas aku ya nggak butuh lah ya game buat apa. Kebanyakan sih dari anak-anak pendidikan apalagi pendidikan guru sekolah dasar lah. Kalau di kampus kita ya PGSD. PGSD biasanya buat pembelajaran biar lebih asik nggak sih? Betul. Tapi gitu kan Mas Dimas nih anak informatika gitu ya. Terus ada pesanan dari PGSD gitu. Itu yang ngasih materinya dari gurunya ya? Iya dari yang pesan. Pastinya dari yang pesan. Cuma kadang ada juga yang buat aja Mas gitu. Iya, kayak terima jadi. Gitu? Iya, ada yang terima jadi. Ya, kita sesuaikan budget juga. Kalau misal mau terima jadi ya mungkin budgetnya akan lebih banyak karena kita juga susun konsepnya. Ya sebenarnya yang mahal itu juga konsep itu mahal banget. Iya, betul. Soalnya dari konsep itu akhirnya nanti kita bisa implementasiin kan. Terus biasanya Mas Dimas nyari referensi game-game itu di mana? Ya, banyak kan di aplikasi. Kalau game nih ya, kalau referensi game, kalau tutorialnya di YouTube. Kalau gamenya ya banyak kan dari Play Store lah. Di Play Store. Berarti game yang dibuat itu biasanya udah jadi aplikasi gitu Mas? Iya betul. Tapi Mas Dimas sendiri pernah nggak bikin game yang udah terupload di Play Store gitu? Pernah nggak? Kayak ya cuma iseng-iseng aja, bukan pesanan sih, kayak iseng aja gitu. Belum sampai terupload. Tapi berarti udah proses. Ya udah jadi. Cuma tapi jarang untuk upload gitu. Karena nggak tahu ya, dari dulu itu nggak tahu sih. Dari dulu itu nggak kepikiran untuk buat akun yang akhirnya kita upload. Tapi nih Mas, kira-kira nih ya, aku mau tanya. Kalau kita udah bikin game terus diupload di Google Play Store itu kita dapat cuan nggak sih? Ya itu tergantung juga sih. Kalau banyak yang download juga bisa dapat cuan. Apalagi kalau misal kita pasang ads di aplikasi kita. Oh berarti cuannya itu didapat dari penggunanya dan juga ads-nya itu. Ads-nya. Kebanyakan sih dari ads-nya, apalagi kalau yang aplikasi yang free to play, maksudnya bebas untuk dimainkan gitu loh. Biasanya kan banyak iklannya tuh ya itu yang dari developernya yang didapat ya uang dari iklan. Banyak ya? Ya harusnya sih banyak, apalagi kalau misal downloadnya udah mencapai 100
ribu Itu kira-kira kalau boleh tahu nih Mas Dimas pernah tahu nggak? Maksudnya sekali download tuh mereka bisa mencapai harga berapa tuh? Sekali download doang nih ya. Ini sekali download itu karena juga nanti harus dihitung sih berapa dia ngeplay iklannya juga. Karena kadang kan kalau kita mah kalau ada iklan di skip, ya kan? Nah, itu juga masuk itu Mas ya. Itu nge-skip itu juga iya, kan masih ya, kan masih tayang kan. Masih tayang meskipun di skip masih tayang. Oh gitu. Iya. Kira-kira enggak tadi yang maksudnya untuk download doang itu berapa? Ya. Ada kisaran jutaan enggak atau cuma? Oh iya, kalau dari download doang aku kurang paham ya kalau dari download doang. Tapi kalau misal dari iklan itu mungkin bisa jutaan sih. Iya sih. Iklan sih yang agak berpengaruh ya teman-teman. Apalagi kalau udah lebih dari 10.000 download atau 100.000 download itu kan pasti banyak. Itu agak banyak ya. Maksudnya ada nggak game-game Play Store yang maksudnya bukan nggak laku sih kayak kurang peminat gitu? Ada sih. Ya, pasti banyak sih. Karena persaingan tiap game yang muncul itu banyak juga. Kadang itu satu hari bisa yang muncul di Play Store bisa 500 game sekali satu hari itu ya. Tidak ada 100 game saingan lagi yang muncul gitu. Makanya harus marketnya juga harus bagus. Iya sih, sekarang banyak banget loh ini kayak video iklan tentang game gitu di TikTok. Ya, tiba-tiba aku scroll TikTok gitu ya. Terus ada iklan game doang itu di iklan loh guys, itu harus ya. Iya sih. Itu salah satu teknik marketing. Betul. Nih, untuk Mas Dimas kan minat berarti Mas ya, minat untuk bikin game sehingga menghasilkan cuan. Kira-kira Mas Dimas terinspirasi dari siapa sih kok pengen jadi developer game gitu? Atau kakak kelasnya Mas Dimas ada yang sama juga kayak Mas Dimas bikin game dapat cuan gitu nggak? Ya kalau masalah terinspirasi dari siapa bikin game itu sebenarnya malah aku juga bingung. Aku terinspirasi dari siapa? Terinspirasi oleh uang. Ya, malah lebih cocoknya itu terinspirasi karena uang. Karena dulu kan aku pengen bisa ngasilin uang dari apa yang aku bisa gitu kan, dari kemampuannya. Jual skill istilahnya guys. Kan nggak semuanya harus jualan kayak jualan barang. Game pun itu ya barang tapi kan barang soft ya. Jadi itu membutuhkan intelijen juga untuk bisa membuat game gitu. Dan Mas Dimas ini juga udah pasti kayak bentuk studio Mas ya, tim studio. Ya nggak bisa, tapi kita belum legal sih ibaratnya cuma semacam startup gitulah. Semacam startup gitu. Kita awalnya cuma memang 2 orang gitu. Cuma kalau kadang kita butuh misal untuk 3D object dan lain-lain, kita juga kadang minta bantuan ke hire untuk project ini aja gitu. Gitu. Berarti kayak ada bukan open recruitment sih ya, berarti kayak Mas butuh itu doang dan untuk mengerjakan satu project ini aja. Kadang kita Mas bisa nggak bantuin kita untuk project ini gitu. Tapi sekarang Mas Dimas kan kerja nih ya, masih tetap ngerjain game ya kalau ada pesanan? Ya masih dong. Terus marketingnya di mana? Maksudnya ada nggak dipajang di Shopee, ada nggak sih gitu? Atau ada kayak relasi yang tahu kalau Mas Dimas bikin game, jadi mereka mengarahkan ke Mas Dimas? Ya mungkin ini sih, mungkin karena buah dari kerja keras waktu kuliah itu mungkin sekarang itu tinggal nerima aja gitu. Betul, karena dulu kan mungkin kita sering kebanyakan dari relasi sih, dari relasi kayak misal dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, terus dari rekomendasi siapa yang udah menikmati hasil, oh ternyata masih enak kok, gini pelayanan juga enak gitu sih. Berarti untuk sejauh ini Mas Dimas belum pernah untuk market gitu ya, kayak memasarkan ini aku bikin game gitu? Pernah. Karena dulu pas kuliah sih, itu lebih pas kuliah dulu. Pas kuliah dulu aku lebih sering memasarkan karena dulu itu buat game itu adalah salah satu pundi-pundi cuan utama sih, yang utama. Iya. Kalau sekarang kan masih ada ini, jadi kayak kurang promote-nya kurang. Tapi meskipun promote-nya kurang juga masih ada gitu. Makanya nggak gembleng promote lagi. Cuma mungkin nanti post di IG hasil-hasil kayak portofolio gitu sih. Itu tiap hari nggak? Maksudnya postingnya itu kalau ada pesanan doang atau tiap hari nganggur nih postingnya gitu? Kalau menurut aja. Oh gitu. Yang penting kan ada gitu ya. Kira-kira sebulan tuh Mas Dimas
ada orderan game nggak kira-kira? Sebenarnya ada, cuma ada beberapa kemarin pas waktu bukan kita sih, pas waktu aku lagi pertama kerja kan butuh adaptasi tuh, agak aku kurangi dan akhirnya mungkin aku pause dulu lah sementara. Juga kemarin kan temennya Roy lah, Roy kan juga lagi apa namanya skripsian ya, niatnya niatnya kemarin selagi apa adaptasi dia juga inilah ngerjain, tapi ternyata kok apa namanya pengen lanjut lagi ya wes lah, gas aja. Ya, yang penting kan dua-duanya bisa gitu. Betul. Ya itu sih. Oke. Oh ya, ini kalau bikin game nih Mas, biasanya butuh apa aja? Butuh dana nggak untuk bikin game itu sendiri? Untuk membangun game itu butuh dana nggak kira-kira? Kalau dari Mas Dimas ya, pengalamannya Mas Dimas. Selama gamenya itu cuma ya kayak tugas-tugas kayak gini ya, sebenarnya nggak butuh dana yang begitu besar, kecuali nih kalau gamenya game-game yang memang ditujukan untuk market yang besar. Contoh kayak game untuk PS4 atau PlayStation, Nintendo Switch, atau game-game mobile yang benar-benar dirancang memang untuk kita cari market besar gitu. Itu butuh dana. Dari mulai dana marketingnya, gimana cara promotnya, terus gimana sih biar mereka tertarik, dana research sebelum membuat kan pasti di research dulu nih, kira-kira market kita itu udah bener nggak sih, cocok nggak sama ini, cocok nggak sih kayak gitu sih. Berarti kalau Mas Dimas sendiri itu berarti nggak butuh dana nih ya istilahnya, nggak butuh dana, cuman butuh ilmu yang sudah dipelajari dan juga laptop. Kalau laptopnya sendiri pakai apa? Maksudnya butuh laptop yang benar-benar high processor gitu nggak? Nggak juga sih, temanku ada juga yang masih pakai, ya kayaknya masih pakai dual core deh. Ya kalau bisa, cuma ya itu tadi mungkin lemot sih. Iya sih. Kalau aku sendiri pakainya ini Core i3 generasi 6, itu RAM-nya 4GB sama ya itu udah cukup sih. Yang penting nggak lemot guys. Terus bikin game. Iya, mungkin penyimpanannya aja diganti SSD biar lebih kenceng aja. Nah, begitu. Berarti untuk developer game di Indonesia ini menurut Mas Dimas ini gimana? Mereka udah majukah atau bagaimana menurutnya Mas Dimas? Iya, kalau menurutku developer game di Indonesia sekarang udah naik ya kalau dari tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya udah ada wadahnya, ada beberapa kan sekarang udah banyak tuh wadah dari organisasi game developer lah, game developer yang besar di Indonesia kayak Agate ada, terus ada komunitasnya juga lagi, ada asosiasinya lah. Berarti udah gampang ditemuin dan ya gampang lah untuk bikin game gitu kan? Betul, maksudnya kalau misalnya ada lulusan yang mereka ternyata jago atau fresh graduate yang jago, dia pengen bikin game itu udah ada wadahnya untuk mereka kesana, jadi nggak perlu bingung aku mau kemana nih ya. Oh gitu. Berarti untuk lulusan game, prodi game, jadi kalian nggak usah khawatir guys. Sepertinya kalian sudah menemui masa depan yang cemerlang begitu. Mungkin itu aja percakapan kita pada hari ini, di episode kali ini. Kita udah banyak bahas tentang game, gimana sih caranya bikin game, bukan gimana caranya sih ya, pokoknya tentang game itu sendiri. Dan Mas Dimas sudah mempunyai studio dan juga pokoknya punya studio yang bisa menghasilkan game dan juga cuan. Mungkin teman-teman bisa jadi referensi startup gitu deh guys. Oke. Jadi podcast ini didukung oleh Kindi Studio. Untuk teman-teman yang nyari studio podcast dan juga studio foto bisa langsung aja menghubungi Kindi Studio dan juga cek Instagramnya. Jangan lupa ditunggu episode selanjutnya di podcast Talkative, Talking Kreatif by UKM Triple C di Spotify dan juga YouTube-nya UKM Triple C. See you guys.